Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya anak-anak di sini kelas 4. Semua semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 3, muatan SPDP. Di mana kita akan mempelajari materi tentang memeragakan sebuah tarian daerah. Tentu saja dengan pola lantai dan iringan musiknya. Dan kita akan mempelajari juga bagaimana cara kita untuk mengapresiasi seni tari daerah tersebut. Nah, kita lanjutkan disimak ya. Nah, sekarang apa itu yang dinamakan dengan pola lantai? Kemudian, apa itu yang dimaksud dengan iringan musik? Dan bagaimana sih cara untuk mengapresiasi sebuah tarian daerah? Mari kita pelajari bersama ya. Anak-anak, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan pola lantai itu? Benar. Pola lantai merupakan garis imajinatif pada lantai yang dilalui oleh penari pada saat penari tersebut melakukan gerakan-gerakan tarian. Sedangkan untuk fungsi pola lantai, ya, ada beberapa. Yang pertama adalah untuk menata gerakan tarian. Kemudian membentuk komposisi dalam pertunjukan tarian, dan yang terakhir menciptakan kekompakan di antara anggota penari. Pola lantai itu sendiri dapat dilakukan oleh penari tunggal, penari berpasangan, dan penari berkelompok. Untuk pola dasar dalam pola lantai ada dua macam. Yang pertama garis lurus dan yang kedua garis lengkung. Pengertian dari garis lurus adalah garis yang terbagi dari 3 jenis, yaitu vertikal, horizontal, dan diagonal. Namun di perkembangan zaman sekarang ini dikembangkan lagi menjadi garis berupa zigzag, segitiga, segi 4, dan segi 5. Selanjutnya, untuk garis lengkung dapat berupa lingkaran, lengkung ke depan, melengkung ke belakang, dan angka 8. Bisa dilihat gambarnya untuk contoh jenis pola lantai dalam tari. Di sini yang pertama adalah tari saman yang berasal dari Aceh. Pola lantainya berupa garis horizontal. Gambar polanya seperti itu ya, berjajar lurus. Kemudian jenis tarinya adalah berkelompok. Berikutnya adalah tari sekapur sirih yang berasal dari Bengkulu. Pola lantainya berupa garis lengkung ke depan, ya, gambar polanya seperti itu. Jenis tarinya adalah tari berkelompok. Gambar yang ketiga adalah tari pendet dari Bali. Ya, pola lantainya sama dengan tari sekapur sirih tadi ya, yaitu garis lengkung ke depan. Jenis tarinya adalah jenis tari berkelompok. Contoh terakhir adalah tari piring yang berasal dari Sumatera Barat, di mana pola lantainya berupa garis lurus atau segi 4. Nah, seperti itu gambarnya ya. Jadi segi 4, jenis tarinya adalah berkelompok. Sebuah tarian daerah dapat dipentaskan dengan diiringi dengan musik. Musik iringan yaitu musik yang dipakai untuk mengiringi suatu tarian. Beberapa fungsi musik iringan dari tari daerah, yaitu yang pertama adalah sebagai iringan gerakan untuk menentukan ketukan dan memudahkan menghafal gerakan. Yang kedua, sebagai ilustrasi, sehingga penonton dapat membayangkan situasi yang dibawakan oleh penari. Yang ketiga, sebagai pembangun suasana untuk memberi kesan dramatik dan tidak monoton.
Yang keempat adalah menambah nilai indah pada sebuah tarian daerah. Nah, apa saja sih contoh dari alat musik pengiring tari daerah? Sebagai contoh adalah marakas dan rebana. Ada juga kecapi, kendang, dan tifa. Berikutnya ada angklung dan saluang, serta alat musik gong. Suatu karya seni tari perlu diberikan sebuah apresiasi, dan tujuan pementasan suatu seni tari adalah untuk memeragakan tari dan mengenalkan tarian tersebut kepada para penonton. Pementasan tarian tersebut akan membuat penonton memberikan saran dan kritik yang dapat disebut dengan apresiasi. Nah, hal-hal apa saja sih yang diperhatikan sebelum pementasan tari? Di sini Bu Guru sudah menampilkan 3 hal. Yang pertama, bahwa penari mempelajari tari yang akan dipentaskan terlebih dahulu. Kemudian, yang kedua, penari harus rutin berlatih agar gerakannya terlihat kompak. Dan yang terakhir adalah penari menyiapkan properti tari yang dibutuhkan. Selain itu, ada juga hal-hal yang harus diperhatikan pada saat pementasan tari. Yang pertama, bahwa penari harus bersikap percaya diri pada saat menari. Yang kedua, penari membawakan tariannya sesuai dengan irama dan hitungan iringan musik. Yang ketiga, penari harus memperhatikan pola lantainya. Dan yang keempat, penari menunjukkan ekspresi dan penjiwaan sesuai tema tarian yang dibawakannya. Demikian tadi adalah materi SBDP tentang tema 1 subtema 3. Apabila ada salah dan kurang-kurang kata, Bu Guru mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.